Kalau Sedoin ngaruh emang ya? Bukan beda vendor, nggak apa-apa ya. Mulai disanjung-sanjung supaya nyaman, lama-kelamaan ikut. Alhamdulillah. Dulu buku Iqra tahu nggak? Buku Iqra Iya. yang buat orang nggak pakai ngaji. Ya, Itu kan saya sampai 3 dulu. Alif, bata, zajim, akal itu saya dulu. Masya Allah. Waktu Udah SD. bagus makrojnya ya. Misalkan. Udah tertarik banget sama Islam ini Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak gitu. Selamat datang di Poskuy. Masih bersama gua Boris Bokir, Sobat Kuy. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran ya. Dan di episode yang luar biasa spesial ini kita mendatangkan bintang tamu juga yang sangat spesial. Ya, dia ini wah kemarin sempat di mana-mana ada terus wajahnya ini viral sekali. Kita sambut ini dia, Ko Dennis Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, menjawab salam hukumnya wajib. Hei. Tuh. Tahu sudah. dia ya, Masya Allah. Tahu hukumnya, Masya Allah. Udah standby ini ya. Tahu, karena kan sering belajar ya waktu dulu di SD. Ko Dennis ini seperti yang kita ketahui lahir di Bogor, betul? Betul ya dulu. Nah. Alhamdulillah. Kemarin itu kan sering lihat tuh di Explore, di FYP, TikTok orang-orang tuh karena ya di beritanya adalah berhasil bertobat dari dunia perjudian gitu. Dan sekarang aktif menyebarkan dakwah-dakwah. Benar apa benar? Insya Allah ya betul, dulu di Thailandnya di dunia seperti itu. Terus sekarang menghabiskan sisa usianya mudah-mudahan menebus kesalahan yang lama. Dengan mudah-mudahan jadi kebaikan insya Allah. Mohon doanya. Iya, saya doakan. Kalau saya doain ngaruh emang ya? Bukan beda vendor, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Saya sih pengen mau doain, akan saya bantu siapa tahu kalau jalurnya 2 kan lebih cepat gitu ya. Oh, itu di Thailand. Lucu aslinya ya. Lucu. Memangnya yang diduga-duga atau yang dipikirkan oleh Ko Dennis ini terhadap Boris apa memang? Ya emang dari dunia ini kan komedi kan. Tapi kadang ada yang pas lagi ketemunya mah ternyata diem waktu kamera begitu lagi. Oh, ternyata ya, bercahaya lah. Bercahaya mulai disanjung-sanjung supaya nyaman, lama-kelamaan ikut. Alhamdulillah. Amin. Khusus pada senang banget ya. Iya. Saat ini kan Ko Dennis, panggilnya Ko Dennis aja. Iya kok, Ko Dennis aja ya. Aman. Manggil nama juga nggak apa-apa. Si Dennis gitu. Jangan sih dong. Kalau boleh tahu mohon maaf kelahiran berapa? 91. 91. Jadi gini Dek Dennis ya. Oke. Enggak lah. Ko Dennis gini. Sekarang kan zamannya sosmed. Iya. Gitu. Apakah sosmed itu menjadi basis atau mungkin apa ya senjata utama ketika mau menyebarkan dakwah ini atau tetap ada yang offline gitu-gitu? Oh, iya, itu salah satu alat aja online mah, media sosial mah. Tetapi di luar itu semua lebih senang ketemu sih dengan ibu-ibu pengajian jamaah, bapak-bapak, pemuda-pemuda, lebih dapat juga kan feel-nya kalau ketemu. Dulu cara Nabi mengajar juga kan berhadapan langsung talaki. Belum ada video call. Belum ada dong. Jadi alat lah itu mas sama kayak pulpen gitu. Kalau kita mau pakai buat kebaikan bisa jadi karya tulis, jadi berapa buku. Mau dipakai nggak baik bisa buat nyolok mata orang. Jadi sama medsos ya begitu. Gitu ya. Semua itu tergantung pada niatnya. Iya. Pisau senjata tajam, kampak senjata tajam kalau niatnya untuk membelah pohon. Iya. Jadi kayu bakar, jadi kerajinan tangan berguna buat orang lain mah bagus. Iya, kalau enggak jadi film horor nah. Kalau jadi film horor. Iya. Kalau kan sekarang platform media digital tuh kan banyak. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Nah, kalau Ko Dennis biasanya bikin konten apa paling sering ada di mana? Adanya di IG sama di TikTok. Memang yang pendek-pendek ya. Sekarang sukanya yang instan-instan soalnya orang. Jadi pendek tapi mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, ya udah lewat situ dulu. Toh lama-lama kalau dia udah senang ke situ pasti dicari lebih banyak. Nah, maksudnya kok bisa menyadari itu? Apakah ada risetnya juga orang senang yang pendek-pendek, pengen yang langsung-langsung gitu? Apakah menyadari itu juga, riset itu juga, atau ada yang infoin atau
Sekarang soalnya ngobrol sama orang tahu hadis itu dari mana? Dari medsos, dari IG. Sedangkan yang medsos kan nggak panjang-panjang. Jadi oh ya udah. Dan begitu dicoba diluncurkan udahlah bikin yang pendek-pendek dulu. Lebih laku daripada yang 1 jam 2 jam penuh. Karena dulu di YouTube bikin yang 1 jam gitu. Ternyata view-nya lebih sedikit. View-nya lebih sedikit daripada yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Tapi apa kan apalagi menjelaskan tentang hadis, menjelaskan tentang dogma-dogma atau ajaran-ajaran. Kalau yang sepotong-sepotong gitu apa enggak? Makanya biasanya nanti diambil intinya dulu, yang nanti istilahnya di belakangnya kayak kasih kalau pengen lebih lengkap baru kemana. Itu ngerjain semua sendiri? Udah nih apa ada timnya sekarang? Awalnya mah gaptek ya, jadi sekedar taruh nih misalkan disenderin ke gelas, udah rekam video pendek. Awalnya gitu doang, Kalaupun ada tim biasanya dari teman-teman media ada bantu, tapi biasanya kalau lagi pas kajian dibikin video, diuploadin di YouTube. Yang potong-potongin juga mereka. Sekarang juga banyak yang nggak usah diminta juga motongin sendiri, uploadin sendiri ke akun mereka masing-masing. Itu mohon maaf, itu re-uploader. Itu re-uploader. Iya, terus sama dia dikasih watermark, dikasih background lagu, terus sama dia dikasih watermark Instagramnya dia atau mungkin akunnya dia. Iya. Kalau ada yang begitu, kan kalau misalkan gini, saya sebagai manusia biasa atau mungkin teman-teman konten creator lainnya sebagai manusia, kadang-kadang suka dalam hati itu suka ada dongkolnya. Karena video-video gua sama dia nah kalau Denis? Nah, dari awal tujuan utamanya nyebar kebaikan dan bukan supaya orang suka, tapi supaya Allah suka. Sederhana gitu aja. Jadi makin banyak yang mencuplik, makin banyak yang re-upload, makin senang. Aman. Dulu buku Iqra, tahu nggak? Buku Iqra yang buat orang nggak pakai ngaji. Ya. Itu kan saya sampai 3 dulu. Sampai 3. Bener. Alif bata sajim haqo itu saya dulu. Masya Allah. Udah bagus makrojnya ya. Aduh, ini bahaya nih tayangan nih bertubi-tubi nih bertanya-tanya tentang yang gini-gini. Kayak kalau ada waktu luang suka ngebelajar sendiri gitu ya. Dia itu buku Iqra itu, cetakan resmi yang tercetaknya itu yang saya tahu 150 juta kopi. Sehingga di dalam seluruh dunia walaupun memang banyaknya di Indonesia ya. Jadi kalau di dalam Islam kan kalau kita menunjukkan kebaikan pada seseorang, orangnya ngikutin kebaikan tersebut. Kitanya lagi tidur lagi ngapain, dia ngalir tuh amal soleh. Jadi amal jariah itulah mungkin ya. Kalau disebutnya kan pahala, dan itulah yang lebih dikejar oleh orang yang akunya beriman sih. Sehingga akhirnya mau ya kan ada yang pura-pura beriman kadang. Ada yang jualan iman buat konten juga ada. Ada ya. Masya Allah. Jadi kebayang dia berarti punya pahala yang ngalir dari 150 juta orang baca Al-Quran. Itu baru resminya. Belum bajakannya. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, bisa satu TPQ belajarnya pakai satu Iqra isinya 30 anak. Jadi kalau udah pakai kacamata yang cita-citanya pengen dapet ridhonya Allah, surganya Allah, masa nggak iri sih main kayak gitu. Jadi mangga silakan sebarkan sebanyak mungkin. Kok tapi yang disebar ternyata kebaikannya jadi aib nih. Ketemu nih aibnya Ko Denis, sebarin lah. Ko Denis waktu masih di Thailand misalkan. Ya alhamdulillah lumayan jadi gugurin dosa. Buat Ko Denisnya. Iya. Rugi kan di dalam Islam itu yang rugi itu bukan yang dizolimi tapi yang menzolimi. Yang dizolimi malah ada kalau pakai kacamata dunianya kita pasti rugi karena bagi kitanya yang penting adalah pujian makhluk dan lain-lain. Tapi kalau dari awal yang dikejar Allah suka, tambah dekat ke surganya Allah, dicaci berarti dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Berbuat baik dianya malah jahat, ya kan berbuat baik kan bukan supaya dia suka, supaya Allah suka. Kelakuannya nyebelin, ya kita kan meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kalau tadi kalau ini kan maksudnya biar Allah senang kan. Nah tapi maksud saya gini, kan itu hubungan pribadi kita dengan yang di atas. Tapi kalau antara sesama manusianya juga nggak rugi sih, dijahatin tuh nggak ada ruginya. Baru rugi tuh kalau kita segitu cintanya sama dunia atau belum pengen surganya Allah, pasti selalu rugi. Mana enggak, silakan diapain aja. Enggak, maksudnya kan kalau sama Allah oke lah kita saya sudah membuat yang terbaik gitu tanpa perlu orang tahu. Nggak apa-apa beneran, dipakai juga, dipotongin videonya. Jangan kan motongin video apalagi yang disebar kebaikan. Dicaci juga. Dicaci monyong kamu Denis, apa mulut saya langsung mancung? Enggak, begini-gini aja gitu kan. Satu dunia mencaci sampai jeding juga ya mereka yang jeding, kitanya gini aja. Sama dipujinya gitu. Bahkan baru jadi baik kan kalau kita dikoreksi orang sebetulnya, bukan ketika dipuji orang. Jadi santai aja itu. Santai aja lah ya. Kalau mau nanya tadi misalkan nih Denis,
orang bangun masjid. Iya. Musola lah, taruhlah orang bangun musola lah yang kecilnya dulu lah gitu. Iya. Kan itu tadi mendapatkan si amal jariah tadi Pahala lah yang jariah, berkelanjutan itu iya. dipakai orang untuk Mengalir. beribadah, untuk sholat. Tapi kalau yang bikinnya bukan dari agama Islam gimana? Iya ditimbang nanti. Allah kan maha adil ya. Yang saya tahu nanti ada yang namanya Yaumul Mizan. Nah itu adalah hari ditimbang. Kebaikannya dibalas dan kebanyakan memang dibalasnya di dunia. Ya. Nah, tapi kalau untuk balasan di akhirat nanti ada perhitungan dari Allah lagi. Maka nanti ada timbangan, misalkan kayak orang dia puasa tapi misalkan tidak sholat. Tidak sholatnya ada ganjarannya, puasanya pun tidak akan Allah sia-siakan. Ditimbang nanti mana yang lebih tinggi. Tapi maksudnya gitu. Untuk sesama kebiasaan atau yang ada di kita Indonesia sekarang ini, kalau misalkan ada orang mau berbuat seperti itu, prosedurnya apa aja? Apakah bebas, nanti penamaannya juga bebas atau gimana? Pasti saya emang nggak ada harus gimana dulu, cuman kan memang kalau guru-guru menjelaskan kayak ketika satu amalan di dalam Islam terutama yang paling penting itu, makanya rukun Islam yang pertama tuh syahadatnya dulu, beriman dulu kepada Allahnya nih. Nah ketika udah beriman kepada Allah itu ngerembet, dia akan mau dengan sukarela sholat, nahan lapar, puasa, kehilangan hartanya, zakat, capek-capek berangkat haji, karena yang satunya ini udah benar. Karena kalau yang satunya ini gagal, dia mau sholat, zakat, puasa, haji setiap hari, tapi dari hati misalkan masih belum beriman kepada Allah, bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi kayak bangunan lah, ini tuh pondasinya. Rukun Islam yang pertama si syahadat. Makanya biasanya itu yang paling digoda oleh syaitan itu. Jadi dibikin kayak, sok silakan sana sholat sebanyak-banyaknya, tapi dibikin dalam hati bahwa kamu kayaknya udah lebih suci ya, lebih mulia dari orang. Lupa bahwa dia bisa ibadahnya ditolong Allah, bukan dirinya yang hebat. Jadi ketika keimanan atau akidahnya yang digoyang, mau sholat, zakat, puasa kayak gimana macam, itu yang digoda. Dengan merasa dirinya ini lebih suci, lebih benar ketimbang orang lain gitu. Atau juga misalkan kayak anak-anak indigo gitu kan. Itu termasuk diganggu bangsa jin, bukan kelebihan. Dengan tujuan apa? Orang akhirnya kalau awam, dia ramalannya benar terus. Dia akhirnya kalau ada masalah, ceritanya ke si anak indigo, nggak jadi ke Allah. Kan rusak itu yang di syahadat yang satunya, keimanan kepada Allah. Dan itu lebih mudah bagi syaitan untuk ngegoda orang supaya gugur pahalanya. Bagi setan juga sulit, beres pengajian langsung serombongan dibisikin setan rame-rame ngerampok bank. Sulit. Itu gimana ceritanya? Tapi paling awal, paling gampang ya udah, mangga silakan salat, zakat, puasa, haji. Tapi giliran toko sepi, pergi ke mbah dukun apa segala. Itu lebih mudah untuk gugurin pahala orang. Dan kalau kita nggak nurut juga sebetulnya nggak diapa-apain sih sama setannya. Orang berdosa nih, saya ngerasa punya salah, pengen tobat, diampuni nggak ya? Tobat aja tetap. Apakah ketika tobat kita digebukin sama setannya di tempat wudhu? Udah ditungguin, dikebot gitu ya, di sliding? Enggak sama sekali. Kalau misalkan orang korupsi. Iya, korup. Orang korupsi. Kenapa itu tuh, pertimbangan dianya gimana tuh? Yeay, dari tadi udah ngobrol dengan Ko Dennis dan sebenarnya dari tadi waktu ngobrol tuh aku udah lapar banget. Aku udah ngebayangin KFC Super Duk-Duk 1 dengan ayam bumbu rendangnya, terus juga ada nasinya, terus habis itu ada avocado floatnya juga. Akhirnya di hari kemenangan ini aku mencicipi ayam bumbu rendang dari KFC. Aku coba ya, aku tuang ya bumbu rendangnya yang khas ini. Lala. Wow. Segitu dulu aja aku tuang ya. Ini. Sayang. Ada masih. Amazing guys. Ini dia kulit KFC terbaik dipadu padankan dengan bumbu rendang khas dari KFC. Emang gak salah nih sobatku. Aku dari tadi nungguin KFC Super Duk 1 ini karena bumbu rendangnya ini berjumpa dengan daging ayam KFC yang sangat enak, sangat mantul alias mantap betul. Waduh. Jadi gini sobatku, kalau kalian mau beli KFC Super Duk 1 bisa di aplikasi KFC ku atau langsung saja kunjungi KFC Store terdekat biar bisa dapat ayam dengan bumbu rendang yang khas seperti ini. Dan juga jangan lupa di ujung makan amazing.
Ya korupsinya jadi dosa lah pasti. Bukan, maksudnya kan kadang-kadang maksudnya dalam menjalankan profesinya kadang-kadang dia sudah disumpah untuk melakukan hal yang Nah, iya baik. makanya melanggar sumpahnya jadi dosa. Pokoknya setiap perbuatan baik ada balasannya, sekecil apapun, buruk sekecil apapun ada balasan. Misalkan nih korupsi Iya, 1 M, iya. tapi 500 jutanya nyumbang. Ya kan banyak kan yang dimakan ya sama dia. Ya udah, Lagian Allah itu 800 juta nyumbang. Jadi dia makan cuma 200 juta. Itu gimana kok? ya nggak keterima. Nah kita kan bicara ibadah nanti kan ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Kalau untuk diterima, kudu niatnya benar, caranya benar. Ini kan caranya salah. Jadi nggak jadi kebaikan. Sama kayak misalkan niatnya udah bener nih. Oh saya pengen tambah soleh. Gimana caranya? Tadi saya sholat subuh 6 rakaat. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh ditambah-tambahin ya. Karena caranya kan salah. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Iya. Tuh kan udah tahu. Udah belajar. Plus kunut ya. Iya. Nggak boleh kalau ditambah-tambahin mah ya. Oh gitu. Jadi kan ini caranya salah. Caranya salah ya. Nah kalau Dennis sendiri, kan itu tadi dari saya. Kalau dari netizen, dari Instagram, dari TikTok itu paling banyak selama ini tuh nanyanya pada nanya tentang apa sih gitu? Masalah paling banyak sebetulnya masalah pribadi ya, masalah masing-masing dan terserah, tergantung nanti ilah di hati mereka tuh apa. Maksudnya apakah masalah tentang pekerjaan, percintaan, hubungan orang tua anak atau apa? Biasanya tentang Kalau apa? sekarang yang lagi paling banyak sih judi jadinya. Karena awalnya kan naiknya gara-gara konten itu juga ya si Bang Densu tuh benar-benar. Dia emang doyan judi soalnya dulunya. Jadi sebelum podcast itu juga udah banyak sekali sebetulnya kajian di YouTube bahas kitab apa, bahas tentang apa. Yang naik yang itu. Tapi jadi ngebuka fakta sih bahwa di Indonesia berarti judi itu semerbak itu. Tapi ya jadi sekarang judi dan kadang apa yang ditanyakan tentang judi? Judi mau udah jelas. Ya, kok masih ditanya? Iya tanya cara berhentinya, saya udah bangkrut dan segala macem. Ya dijawab jawabannya ya itu teh bangkrutnya cara Allah bikin kamu berhenti. Coba nggak bangkrut, mana sih kepikiran judi? Iya. Mana sih kepikiran berhenti? Lagi ya, dong. Iya dong, orang lagi menang. Justru kan gara-gara itu kan jadi berhenti. Chicken dinner. Oh iya juga sih itu. Tuh itu ya blackjack itu satu. Oh gitu. Iya, jadi itu yang paling ditanya dan kadang ada juga yang langsung nggak pakai babi bu, langsung pinjam duit, langsung minta duit juga ada sekarang mah. Kayaknya Dennis. Iya, kayaknya semua orang yang istilahnya lagi diuji namanya dikenal, kayaknya ada aja sih DM masuk pinjam duit, minta duit. Ada kan? Ada. Iya, apalagi ini gara-gara dianya korban judi, nonton konten tentang yang perjudian juga. Yang ini gue banget nih, saya banget nih gitu. Iya, jadi kadang bahasanya juga enak lagi. Oh, pinjamlah 500 juta aja. Kayak kembalian cimol teh aja teh. 500 juta aja. Aja ya. Ada ajanya. Nah, tapi kan kadang-kadang gini, maksudnya mengenai judi ini ya, ke Indonesia. Kadang-kadang yang sekarang lagi ngetren tuh yang dari handphone. Yang bermain-main slot begitu online gitu. Iya. Kan kalau saya mah nggak seneng judi, memang nggak bakat. Memang nggak bakat. Kalah terus jadi memang ini bukan dunia saya gitu. Oke, alhamdulillah. Lawan mesin udah pasti kalah kan ya? Ya itulah jelas kan. Maksudnya secara logika sederhana. Jadi secara psikologis kadang manusia itu berpikir sebetulnya secara statistik dari 10 orang main judi 8 kalah 2 menang. Oke. Gitu ya. Itu berarti dari sisi pemain. Kalau dari sisi bandar berarti saya menang 8 kalah 2. Iya. Gitu betul. kan? Iya kan. Okay. Jadi setiap kali ada yang kalah pasti ada yang menang. Jadi kita nggak rugi. Okay. Dan manusia selalu punya sifat saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Iya kan? Sama lah kayak zaman dulu orang ngedeketin cewek, udah tahu peluangnya kecil, tetap aja masih di WA-an. Kekeh gitu ya. Peluangnya kecil untuk diterima. Bisa kali. Kan gue udah belajar beli buku gombalan lucu gitu kan. Tapi kalau judi ini, ketika zaman dulu, zaman Nabi gitu, ada nggak sih judi ini? Iya bertaruh dulu disebutnya kalau misalkan. Apa yang ditaruhkan? Iya kayak misalkan ada orang berantem, ditaruhkan siapa yang menang gitu. Atau kan dulu juga ada balapan kuda juga, itu kuda kan udah bisa dibalapin dari dulu juga. Kan dulu kan kuda lebih banyak daripada mobil. Mobil belum ada dulu. Belum ada dong. Iya. Apakah ada cerita khas atau menarik tentang judi di zaman paling Nabi gini, dulu? Kita ternyata rezeki itu kalau di kepercayaan kami itu sudah ditentukan dari sebelum manusianya lahir. Jadi udah ditentuin kamu rezekinya gimana. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini itu karena rezeki yang Allah udah tentuin sebelum kita lahir itu belum kita terima semua. Mau itu orang terkapar di ranjang, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Nah itu kan rezeki. Iya kan? Nah ternyata rezeki yang suka salah gagal paham oleh orang itu adalah kayaknya kalau kita ngelakuin yang haram lebih banyak dia dapetnya.
Padahal mau kita pakai cara halal atau haram, kalau kata Allah si Denis nih misalkan, si Denis nih mau pakai cara halal, pakai haram, pokoknya bulan ini hamba dapatnya misalkan 1 miliar sebulan, misal. Maka mau kita pakai halal atau haram tetap dapatnya segitu. Kadang kita mikir, aduh kerja gaji sebulan cuma segini, kayaknya kudu sambil yang lain nih korup nih atau ngapain, pasti dapatnya lebih gede. Enggak, tetap segitu. Kadang-kadang ada juga nggak ngapa-ngapain, nggak tanpa effort yang gimana kan untuk bekerja, tapi kok banyak banget dapatnya. Iya. Emang udah ada kuota rezekinya Ada gitu. kuota, ada ditentuin. Jadi kayak kisahnya ya, nggak apa-apa ini bercerita. Nggak apa-apa dong, masa dipotong, nanti di demo saya. Masya Allah. Dulu Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu an, ceritanya minta seorang anak kecil untuk bersihin dudukan kudanya. Oke. Lalu ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, tapi anak kecil sama dudukan kudanya hilang. Oke. Wah, entah kemana lah ya. Ya udah ditarik Kudanya. Kuda diteng-teng mana kuat. Maksudnya ditarik kudanya ya pergi ke yang jualan dudukan kuda. Ketemulah di salah satu toko kayak kenal ya sawau. Meskipun nggak pakai Sunda ya. Enggak dong, nggak pakai Sunda dong. Kayak kenal. Kan Si pelana kuda ini tuh. Iya. Ditanya apa? Ayo. Jangan iya. Kalau ini. Iya. Pak kalau ini tadi dapatnya dari mana? Oh ada anak kecil jual. Boleh tahu nggak itu dia tadi bapak tadi ngasih uang berapa ke si anak itu? Dijawab 1 dirham. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selesai aku sholat juga pengen ngasih 1 dirham ke anak itu. Tadinya. Jadi kesimpulannya apa? Si anak mungkin ngerasa lama, pengen lebih cepat dan barangkali bisa lebih gede. Taunya begitu dicepetin, dicuri, dijual, dapatnya 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, pengen bakal dikasih 1 dirham juga plus pahala. Jadi pilih yang mana, segitu-segitu juga sebetulnya. Jadi ini ceritanya mengunci tentang menguji orang sabar aja, rezeki mah pasti ada gitu. Iya, karena biasanya orang yang nggak kecanduan judi sih berarti biasanya sifat greedy-nya tuh nggak terlalu nonjol. Biasanya ya. Iya, Jadi iya, secara iya. basic dia emang terbiasa proses, nggak harus cepet serba instan. Dia nikmatin itu, makanya biasa dia kurang tertarik judi. Tapi bagi orang yang serba pengen mana nih, kalau bisa yang paling cepet apa segala, ya udah itu biasanya judi itu menarik banget bagi mereka. Bagi menarik. Iya. Tuh, sabar teman-teman, sabar. Oh, Cerita ada yang main tadi di 1 sini. dirham tadi, sabar. Sabar, emang ada prosesnya Ada proses. gitu kan. Sabar, jangan buru-buru ya, teman-teman ya. Insya Allah. Kerenis, kabarnya ini banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang pergi ke negara-negara tetangga, mungkin khususnya yang banyak situs-situs judi online ya. Itu untuk bekerja di kantornya. Iya, kantor judi online. Banyak banget. Banyak. Terakhir 2015 itu di tempat yang saya ya, itu tanya ke orang imigrasi katanya sudah ada sekitar 4.000-an orang Indonesia. 2015. Iya. Itu tuh kan belum se-booming sekarang kan? Iya, awal booming kan sebetulnya 2009 ya, mulai online. Ah, iya Oh, sih. 2009 awal tuh. Iya. Gitu-gitu kan. Sekarang nggak apa disebutin. Ya paling nanti di BIM. Iya. Iya, jadi itu banyak banget di sana. Dan itu pun baru di 1 titik ya. Karena kan kalau misalkan orang 1 sebutnya- titik, 1 kota, 1 negara tuh. Jadi sebetulnya sih nggak semuanya nggak dilegalin sebetulnya. Dilegalkannya di 1 daerah yang dilokalisasi di Ya, situ. ya paham, Iya paham, kan? paham. Nah, dan itu berada di sekeliling negara tersebut. Satu lokalisasi itu ada beberapa titik kan di negara itu. Iya, banyak kasino sih sebetulnya yang secara fisik. Yang online itu biasanya nebeng izin legal ke kasino. Oh, karena Kasino kasino fisik tuh tersebut. sudah ada izinnya segala macam. Iya. Nebeng lu gue jadi anak Iya. perusahaan. Jadi kalau sesuatu terjadi, datang pihak berwajib dan yang lain-lain, diakunya oh ini anak usaha kami. Oh, gitu. ini Online. izinnya sudah ada semua Iya. gitu. Oh, Jadi orang Indo pada nyari ke situ. Karena kalau di Indo kejar-kejaran capek. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan gini, itu kan 4.000 orang kala itu. Kala itu. Dan itu baru 1 titik doang. Iya. Masih banyak titik-titik lain di 1 negara itu kan Iya. gitu. Orang-orang ini tuh taunya dari mana ada buka lowongan kerjaan? Ada Biasanya- di Lina Job Street kan atau share di LinkedIn gitu kan enggak dong. Enggak, makanya biasanya yang diajak tuh kerabat-kerabat dekatnya dulu, nanti nawarin, ya. Jadi nggak akan, sekarang udah ada yang berani sih di forum-forum gitu juga. Buka lowongan kerjaan gitu. Walaupun bilangnya bukan nggak langsung terang-terangan judi. Bilangnya kerja di luar negeri, entah sebagai ya apapun. Orang sekarang nipu orang sebagai ART di ibu kota padahal dijual sebagai wanita.
Ini Ya. juga itu orang berani kan Berani. beli info palsu kayak gitu ya. Sekarang kayak dengan kayak gitu nawarin gaji gede dengan spesifikasi orang atau kemampuan kualitas orang yang tidak terlalu tinggi misalkan. Oh. Karena bagi mereka senang juga sih. Yang perlu diajarin bagi CS judi itu kan tinggal dia terbiasa megang keyboard buat balesin chat, ngerti komputer minimal untuk buka aplikasi dan tutup aplikasi, sama ngerti internet banking untuk terima transferan cek mutasi sama transfer kalau ada yang menang. Itu kan siapapun bisa diajarin kan. Iya. Sedangkan misalkan anak SD, maksudnya lulusan SD, nggak ada yang mau ngasih kerjaan misalkan di Indonesia. Kalau kerjaan pun paling yang buruh kasar dengan gaji yang amat sangat kecil. Di sana minimal ngasih mereka berani langsung ngasih 3,5 juta sebulan buat anak lulusan SD kan senang banget. Kenapa? Kerjanya di luar negeri. Maksudnya pertanyaannya adalah kenapa membutuhkan orang Indonesia segitu banyaknya? Apa karena pemainnya banyak orang Indonesia? Karena kami pelayanan orang Indo. Gitu. Jadi di sana kalau website kasino judi online Thailand ya dia pasti pakai ada CS Thailandnya. Ada sebagian kalau waktu awal kerja, iya itu pasarnya kami Indonesia semua. Jadi makanya harus CS-nya orang Indo. Kan balesin chatnya pakai bahasa Indo jadinya. CS customer service ini. Iya. Jadi biar ngobrolnya gampang, cepat, nyambung lah pakai gitu. bahasa Indo. Kalau misalkan nanti mau pelebaran gitu ya, ngebuka untuk yang di pasar negara lain, ya pakai hire CS-nya yang bahasa mereka. Kayak yang menjadi pertanyaan kan berkaitan dengan si orang-orang yang telah bekerja di kantor itu. Apa maksudnya gimana ngomongnya? Apa hukumnya atau mungkin dosanya buat mereka bekerja di kantor judi? Ya iyalah kan ikut tolong menolong dalam kemaksiatan di dalam Islam tidak boleh. Karena kalau misalkan kayak turut serta dia turut ya, serta. perbarengan dia, turut serta. Iya, jadi semua yang menjadi bahkan misalkan di dalam Islam riba dilarang, itu yang jadi saksi ribanya yang nulisin transaksinya walaupun dia nggak ikut pinjem atau ngambil duitnya ikut kena kebagian, kecipratan. Kecipratan Kesalahan. dosanya. Iya. Oh gitu. Gitu. Iya. Seru juga ya. Begitu banyaknya itu orang yang kerja di sana ya. Banyak pengen di sana jadi. Tapi mungkin dari segi yang punya situs judi ya, Hmm. saya membukakan lapangan pekerjaan untuk orang. Sosok begitu aja padahal mah mereka lagi nyari sapi perah kalau pengen jujur. Bosnya kadang sibuk jalan-jalan kok atau ngapain. Karena kalau ketika itu sudah running kan kita nggak, ya namanya bos ngapain masuk kerja. Paling tinggal terima laporan atau taruh orang yang in charge di situ. Yang juga ada hubungan darah misalkan kerabat. Ya, tapi bisa dipercaya. maksudnya apakah kontribusi dia untuk membukakan lapangan pekerjaan supaya orang lewat pekerjaan itu nggak dinilai? Makanya kan tadi dengan niat yang benar dan cara yang benar. Caranya benar nggak? Gitu kan. Wah, sama itu kan sama aja kayak, wah kasihannya anak-anak di panti asuhan ngerampok biar bisa ngasih makan mereka. Ya caranya kan salah. Ini Berarti mereka kalau dalam Islam Robin Hood tuh nggak masuk akal ya? Kurang harus tepat disempurnakan ya? lah ya. Harus disempurnakan lah. Walaupun dia mencuri dari si kaya untuk dibagikan kepada si miskin. Kurang tepat lah. Oh, itu kurang tepat ya, kurang cocok lah gitu, Iya. kurang pas ya Robin Hood. Kayak tadi mau diapain nih, mau ibadahnya sekedar apa? Kalau kita kan sekedar pengennya kan nggak sekedar sah, tapi diterima oleh Allahnya. Buat diterima tadi niatnya benar, caranya benar. Jadi nggak bisa, bukain lapangan pekerjaan loh saya. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga kan. Padahal tetap aja ada sisi greedy-nya. Karena dari awal kan orang bikin itu ya yang bikin manusianya bisa lapar. Apakah kita serius benar-benar berpikir para bandar judi itu sengaja bikin judi online dengan tujuan pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil juga. Karena kalau dari awal niat mereka pengen bagi-bagi duit yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Bukan. Bener. Misalkan ini. Kak Denis. Misalkan. Kita tertarik banget sama Islam ini Masya Allah. Alhamdulillah. Gak gitu. Menyiapkan bekal. Lanjutkan. Misalkan nih saya dan teman-teman berempat nih bermain judi. Iya. Oke, udah bermain judi. Ada fisik uangnya nih. Iya. Udah beres lah judinya nih. Iya. Ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Oke, udah habis itu uang kan ditaruh di saku disimpan. Iya. Misalkan mainnya hari Selasa. Iya. Ketika hari Rabu atau hari Kamis atau hari mungkin Jumat lah. Ketika ada Jumatan gitu. Pas pakai celana ini lagi tanpa sadar dia ada kenceleng lagi Jumatan kan gitu ya. Masukin uang yang ini yang ada di bekas hari Selasa tanpa sadar. Itu bagaimana?
Mudah-mudahan dia punya penghasilan lain yang halal. Jadi meskipun fisiknya bukan yang itu gitu. Ini kan fisiknya dapat dari yang judi kemarin. Iya. Bismillah pas hari Jumat misalkan dia niatnya udah baik, malamnya juga udah tobat. Lupa masih ada sisa uang haram. Dengan niatan pengen ditobat ini Jumat berkah pengen beramal soleh aku kan ingat masih ada sisa gaji. Lupa masih ada duit ini meskipun fisiknya itu dapat dari judi. Makanya nanti amalan tuh dilihat berdasarkan niatnya ya. Kalau ternyata di saat itu dia niatnya memang untuk jadi kebaikan, bismillah, Allah itu maha baik tidak menyia-nyiakan. Walaupun bukan berarti kalau gitu boleh ya kok ya dari duit judi, enggak gitu juga. Karena mau duitnya benar-benar halal sekalipun, tapi sedekahnya gara-gara ada calon mertua ngeliatin, itu bisa nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi niatnya nih kudu benar-benar untuk apa dulu? Dalam Islam niatnya mesti benar-benar murni untuk Allah. Nggak ada niatan pengen dipuji. Jadi benar-benar dua syaratnya. Niat benar semuanya, meskipun halal semua niatnya salah kayak tadi. Untuk dipuji calon mertua. Bisa jadi nggak ada nilai di sisi Allah. Membangun masjid segitu besar dan megahnya, tapi ada tujuan lain. Untuk jadi kebanggaan biar semua orang tahu nih masjidnya saya. Nama masjidnya juga jadi nama dianya kan. Ada nama beliaunya. Udah gitu orang kalau misalkan ada. Jangan gitu dong. Kenapa? Kan ada. Jangan gitu. Iya, tapi kan tugas kita kan bukan menghakimi niat orang. Itu mah masing-masing. Ini kan kita ngambil contoh ya. Kecuali kalau ngerasa kesindir ya. Mudah-mudahan gak nonton. Oke, terus ya udahlah, kita ngelihat ada orang kayak gitu, tugas kita husnuzon aja, berprasangka baik. Kalau misalkan itu antara kita yang ngelakuin, tugas kita lurusin niat seluruh-seluruhnya. Misalkan ini jadi pertanyaan lagi nih. Keren nih. Bangun musola atau bangun masjid. Iya. Apakah kita itu bertanggung jawab juga untuk operasional bulanannya? Kalau mau tanggung jawab atas itu, setiap kali yang dikeluarkan untuk operasionalnya pun akan Allah ganjar dengan lebih baik, lebih besar. Kalau nggak mau diserahkan kepada orang, ya setiap orang diganjar berdasarkan perbuatannya. Perbuatan dia yang udah ngebangun itu akan diberi balasan lain oleh Allah. Dia nggak mau operasionalnya karena benar-benar udah habis budgetnya, akhirnya diserahkan ke orang, itu juga nggak apa-apa. Jadi beramal itu sesuai kemampuan masing-masing. Sedekah 10.000 bisa jadi lebih gede daripada 1 miliar pahalanya. Ketika si 10.000 itu kita benar-benar tinggal ceban sama goceng nih. 10.000 sama 5.000. Saya merinding. Tadi saya baru mau nanyain itu. Dia udah menjawab. Iya. Duit benar-benar 15.000-15.000-nya. Kita benar-benar ya Allah, ku berikan yang terbaik untukmu. Dari dua ini yang aku rasa paling baik yang jelas 10.000. Dengan niat benar-benar hanya mudah-mudahan engkau meridhoi ini dan gak ada satupun yang ngelihat. Sama yang sedekah 1 miliar tapi dia punya 1 triliun. Itu pun supaya sengaja mumpung lagi ada kamera nih. Bisa lebih gede yang 10.000 pahalanya. 10.000 ya? Iya. Timbangan amalnya gitu ketika di hari akhir nanti gitu ya. Ini yang dilihat. Dan jadi adil dong kalau kayak gitu. Karena kalau misalkan syarat ke surga itu harus minimal donasi berapa miliar dulu, atau kasihan yang nggak punya duit. Bener. Yang jadi nggak adil. Nggak adil. Kalau misalkan lagi Jumatan gitu ya, lagi Jumatan kan ada canceling gitu. Kadang-kadang kita harus tes sekalian pas Jumatan bareng ya. Pakai kris ya, sampai ada yang nipuin lah gitu. Oh iya itu ketangkep. Enggak gini. Kadang-kadang saya dengar cerita dari temen gitu. Apalagi kalau zaman sekarang oke lah, uang terkecilnya adalah 1.000-2.000 sudah berbentuk kertas. Kala itu mungkin entah di tahun 2000-an atau berapa, masih ada 1.000 logam sampai ada kayaknya bunyi gitu. Saking beratnya gitu. Kalau nggak gencring gitu. Padahal kita punya uang yang lain gitu. Itu memang ikhlasnya cuma segitu atau ya balik lagi keikhlasan orang kan nggak tahu. Kita ngelihat orang kayak gitu, masukinnya masa cuma 1.000 padahal di kantongnya ada 2 juta misalkan. Tapi mana ada yang tahu ternyata 2 jutanya kan karena abis ini pengen ngasih anak istri, nggak ada yang tahu kan. Jadi tugas kita aja karena kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, kita nggak perlu mengambil tugasnya Allah yang menghakimi hati orang. Pokoknya tiap orang mah kalau ngelihat keburukan di sisi orang, doain, dakwahin, jaga hati tetap bersih, jangan sampai kita kotor hati. Kalau ini kejadiannya diri sendiri, sama, jaga hati tetap bersih, mudah-mudahan tetap niatnya karena Allah. Ya, subhanallah. Allah. Pada senang banget pada. Berarti kalau ada orang jahat sama kita, kita terima aja, kita doakan.
supaya dia tidak berlaku jahat lagi, atau mungkin minta didoakan, ya Allah berikan saya kekuatan supaya kuat menjalani ini gitu. Untuk sudut pandang ke sananya di dalam diri itu perlu dilakukan. Tapi kalau nanti pengen ada tindakan, misalkan jaga jarak dulu dari orang itu, misalkan supaya nggak dijahatin, nggak ditipuin terus, itu juga boleh. Jadi kadang ada yang nganggap, oh berarti Islam pasif amat ya, semuanya serba berpasrah. Enggak. Itu jadi kita lihat dari untuk dalam dirinya dulu dan untuk tindakan keluarnya. Dan untuk kenapa harus ada yang dalam hatinya dulu, untuk dalam dirinya dulu, supaya minimal dia nggak ngerasa kecewa, berat, nggak rugi, dan benar-benar disadari tujuan kita tuh bukan sekedar ngumpul-ngumpulin di dunia yang sebentar ini. Jadi setidaknya itu akan mengurangi kepahitannya. Setelah kepahitannya hilang, silakan mau ada tindakan nyata, misalkan jaga jarak dengan orang yang jahat dulu supaya tidak dijahatin lagi, boleh, silakan. Bukan berarti orang jahatin aku dong please, nggak kayak gitu juga. Kayak gitu juga dong. Nah kalau Dennis kan kalau sekarang kan sudah bisa dibilang mungkin hijrah lah mungkin ya, untuk benar-benar memfokuskan hidup dan untuk agama lah, mempelajari tentang agama. Kalau dulu kan sudah agama Islam toh. Iya, terlahir secara KTP-nya. Iya, waktu masih aktif di dunia God of Gambler itu, Lebaran juga dong. Lebaran di sana nggak kerasa aura Lebarannya. Oh, nggak pulang ke Indonesia? Jarang pulang. Jarang pulang. Sesekali pulang, tapi kadang kalau waktu kerja kan ada jadwal liburnya yang kita nggak bisa milih. Ketika akhirnya udah jadi bandar dengan waktu yang lebih bebas, ya memang sesekali pernah pulang. Tapi kalau pernah juga waktu Lebarannya di sana nggak pulang sama sekali. Kalau di sana mah nggak ada aura Lebarannya sama sekali. Tapi tahu itu lagi bulan Lebaran, lagi bulan puasa. Kalau lihat kalender mah ngeh. Oh nge. Iya, kalau lihat kalender Lebaran itu yang dalam hati kelihatan, oh ya udah Lebaran gitu. Udah gitu, seperti hari biasa. Sama sekali nggak ada perbedaannya sama hari-hari lain di sana Lebaran itu. Oh gitu. Sin City di sana mah tuh mah. Sin City. Beneran, semua tukang ojek jualan narkoba di sana mah. Di sana mah biasa ada, karena ada kasta-kasta juga kan akhirnya kan. Yang paling tinggi biasanya pendatang yang pada buka tempat seperti itu. Lalu ada orang-orang lokal, yang paling bawah ada lagi biasanya orang-orang Kambojanya. Wah itu mah ada yang dikasih 100 baht secara dengan 40.000 ya. Dikasih 100 baht nyuruh bunuh orang, mau mereka. Udah tempat yang nggak ada aturan di situ, nggak ada aturan. Serem itu ya? Iya, nggak ada. Jadi entah itu tempat masih ada sampai sekarang. Kok bisa gitu ya? Nah berarti kalau sekarang perbedaannya apa? Kalau sekarang kan udah merayakan Lebaran dengan setelah proses semua ini kan sekarang udah merayakan Lebaran. Sangat jauhkah perbedaannya dalam merayakan Lebaran? Beda banget sih. Lebaran juga karena keluarga kan sebetulnya ada keluarga besar terutama dari ayah Tionghoa gitu ya. Jadi Lebaran tuh di satu kubu aja paling, di ibu, karena ibu dari lahir sudah Muslim kan, orang Muslim. Jadi ya vibes Lebarannya kalau dekat dengan keluarga ibu yang itu bukan di Bogor sebetulnya. Beliau kan aslinya dari Losari, Brebes situ. Nah jadi baru kerasa ya kalau pas ikut mudik kayak gitu. Sisanya kalau misalnya lagi kayak di Bogor yang memang lebih banyak saudara papi, yang masih banyak yang pasti pada Buddha dan lain-lain. Jadi ya nggak terlalu kerasa juga. Dan yang lebih penting kan adalah yang dirasa di hatinya. Jangan sampai vibes-nya Lebaran, iya ikut berkerudung, iya ikut begitu. Tapi setelah itu hatinya yes beres Ramadannya, bisa buka lagi deh itu tempat karaoke dan lain-lain. Kan ada yang kayak gitu juga ikut-ikutan doang. Bener gitu. sih, ada yang dalam hatinya, udah beres nih kemarin nih, masa-masa kasar katanya melaundry dosa nih. Gitu sekarang udah balik lagi normal lagi nih. Jadi ya yang lebih penting ya di hatinya, lebih tenang, lebih tentram, alhamdulillah. Oh gitu. Hari ini selamat merayakan Hari Raya Lebaran juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat juga selalu. Salam buat orang-orang yang ada di Bogor. Di Bogor dong berarti tinggal sekarang? Iya di Bogor. Bogor. Mudah-mudahan semua di sana sehat-sehat juga. Amin. Semoga Dennis juga rencana-rencana kedepannya terlaksana dengan baik. Amin ya Allah. Amin. Jadi bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Dennis. Terima kasih kembali. Para sobatku, itu dia dari tayangan edisi spesial kita. Mudah-mudahan di Hari Raya Lebaran tahun ini kita semua bisa menjadi manfaat buat semua orang. Amin. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Masih bersama saya Boris Bokir. Dadah.